بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, anak-anakku yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kali ini Ustadz akan membahas tentang pelajaran bahasa Arab yang akan kita mulai dari awal. Tapi sebelumnya kita simak dulu. Ini Ustadz menggunakan buku bahasa Arab untuk MI kelas 1 dan kurikulumnya kurikulum 2013. Ini pengarangnya Firman Hamdani. Kelas 1 ya. Tayyib, kita lanjutkan. Anak-anakku sekalian yang di rumah, mohon diperhatikan. Untuk semester Gasal ya, kelas 1, kita akan mempelajari tentang Amalul Kasfi. Amalul kasfi yang artinya adalah absensi siswa. Ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Ya, Ustadz ulangi, ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Judulnya atau temanya adalah amalul kasfi, absensi siswa. Tayyib, kita lanjutkan. Kemudian materi pembahasannya kita akan mempelajari yang pertama qiraatul mufradat wa hifdzuha, yaitu melafalkan kosakata dan menghafalkannya. Yang kedua ta'allumul hurufil hijaiyah, ya, anak-anak nanti akan belajar tentang huruf hijaiyah. Kemudian yang ketiga kasful khuduri fil fasli, kegiatan mengabsen di kelas. Dan yang keempat kitabatul hurufil hijaiyah. Apa itu? Menulis huruf hijaiyah. Nah, tadi apa yang pertama? Pembahasannya kita akan mempelajari tentang qiraatul mufradat wa hifdzuha, yaitu melafalkan kosakata dan menghafalkannya. Nah, ini anak-anak, kosakata yang harus anak-anak hafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Karena nanti akan mempermudah dalam menerjemahkan atau mengartikan bacaan Arab ya, di qiraah atau di khiwar ya, atau di bacaan lain. Baik, Ustadz bacakan hadirun ya, atau ya hadiratun, artinya adalah hadir. Ghaibun au ghaibatun, artinya alpa atau tidak hadir, tidak masuk. Baik, berikutnya maridun ya, au maridotun, artinya adalah sakit. Maujudun au maujudatun, artinya ada ya. Baik, lanjut. Kasful khuduri, artinya apa? Absensi. Kaifa haluka, apa kabarmu? Bi khairin, alhamdulillah, baik-baik saja. Dan yang terakhir sa'adatun, senang. Baik, sekarang Ustaz jelaskan sedikit ya, agar anak-anak di rumah bisa memahami sedikit perbedaan. Ini ada dua, ada hadirun, au itu artinya atau ya. Au itu artinya atau, hadirun atau hadiratun artinya adalah hadir. Tulisannya berbeda tapi kok artinya sama. Nah, ini peruntukannya berbeda. Kalau hadirun itu artinya adalah hadir, ini diperuntukkan bagi laki-laki atau pria ya, atau dalam istilah Arabnya muzakkar.
hadirun, karena ini tidak memakai tak marbutoh. Nah ini bunder ini ya, ada titik duanya, ini namanya tak marbutoh. Karena ini yang pertama tidak ada tak marbutoh, hadirun artinya hadir, ini digunakan untuk laki-laki atau muzakkar. Berikutnya hadiratun. Nah di sini ada tak marbutoh tun ya. Ini artinya sama, hadir, tetapi peruntukannya ya atau digunakan untuk siapa? Perempuan atau wanita, hadiratun. Nah semisal Muhammad, nah Muhammad itu kan laki-laki ya, Muhammad hadirun. Tetapi kalau nanti Aisyah, karena dia perempuan, hadiratun, jadi tidak boleh kebalik ya. Yang kedua ghaibun, ghaib atau ghaibatun, artinya adalah alpa atau tidak hadir. Ya ini sama penjelasannya, ghaibun ini tidak hadir untuk siapa? Untuk perempuan, atau ghaibun ini tidak hadir untuk laki-laki. Sedangkan ghaibatun ini artinya tidak hadir untuk perempuan, atau istilah Arabnya muannas. Berikutnya maridun atau maridotun ya. Maridun artinya sakit, digunakan untuk laki-laki. Sedangkan maridotun artinya adalah sakit ya, kata ini digunakan untuk perempuan atau muannas. Berikutnya maujudun ya, au maujudatun artinya ada ya, maujud artinya ada, digunakan untuk muzakkar atau laki-laki. Sedangkan maujudatun artinya adalah ada, digunakan untuk muannas atau perempuan. Berikutnya kasful khudur. Kasful khudur ini buku absensi ya. Nah, digunakan untuk mengabsen anak-anak masuk atau tidak, nanti menggunakan buku absensi. Nah, kira-kira seperti inilah ya bukunya. Berikutnya kaifa haluka. Kaifa haluka, apa kabarmu, atau bagaimana kabarmu juga boleh. Kaifa haluka berarti ini peruntukannya untuk laki-laki. Kaifa haluka ya, apa kabarmu untuk laki-laki. Seandainya anak-anak ingin menggunakan kalimat apa kabarmu, nah tapi diperuntukkan untuk perempuan ya atau muannas, maka kalimatnya diganti, yang awalnya kaifa haluka menjadi kaifa haluki. Kaifa haluki jadi kasrah. Berikutnya bi khairin alhamdulillah, baik-baik saja ya. Ini jawabannya dari kaifa haluk, apa kabarmu? Jawabnya adalah bi khairin alhamdulillah. Boleh juga dibalik, alhamdulillahi bi khair, tidak masalah. Ya, jadi yang pertama boleh menggunakan kata bi khairin alhamdulillah atau alhamdulillahi bi khairin. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja, alhamdulillah. Baik, berikutnya sa'adatun artinya adalah senang. Itu ya anak-anak, sedikit kosakata yang akan membantu kalian dalam nanti misal menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi mempelajari mufradat atau kosakata, sekarang kita coba membaca suatu percakapan ya. Di sini ada ilustrasi, ada gambar, di situ ada ustadzah yang berbicara dengan murid-muridnya ya. Jangan kemana-mana ya. Yuk kita perhatikan, ustadz akan bacakan, ustadz akan terjemahkan, tolong anak-anak memperhatikan. Baik, pertama percakapannya dimulai dari seorang ustadzah ini ya, karena ini nomor 1. Apa yang diucapkan ustadzah? Ustadzah mengucapkan assalamualaikum ya, saya ulangi, ustadzah mengucapkan assalamualaikum. Kemudian apa yang dijawab? Karena ini nomor 1, kita lihat nomor 2-nya di mana. Nah, di sini. Nah, ini anak-anak menjawab ya.
nomor 2 ini. Waalaikumsalam. Ustadzah mengucapkan assalamualaikum, anak-anak menjawab waalaikumsalam. Ya, kemudian ustadzah mengucapkan lagi kaifa halukum ayyuhatulab. Kaifa halukum ayyuhatulab. Kemudian dijawab oleh anak-anak nomor 4. Nah, di sini. Alhamdulillahi bi khairin ya ustadzah. Alhamdulillahi bi khairin ya ustadzah. Lalu ustadzah mengucapkan lagi. Ini nomor 5 ya. Tayyib, al-an na'khudhu kasfal khuduri. Tayyib, al-an na'khudhu kasfal khuduri. Nah, langsung kemudian anak-anak menjawab ini ya. Anak-anak menjawab ini nomor 6 ya. Na'am ya ustadzah. Na'am ya ustadzah. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita coba untuk menerjemahkan dulu ya ke dalam bahasa Indonesia agar anak-anak tahu, agar anak-anak paham akan artinya. Ya, baik, dimulai dari sini ya. Nomor 1, ustadzah mengucapkan assalamualaikum gitu. Kemudian anak-anak menjawab waalaikumsalam. Nah, apa artinya ya? Sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang muslim ketika bertemu dengan muslim lainnya hendaknya mengucapkan salam ya. Itu mengucapkan salam itu adalah sebuah doa ya, tetapi hukumnya mengucapkan salam itu sebenarnya tidak wajib, sunnah. Tapi bagaimana hukumnya bagi yang mendengar ucapan salam itu? Maka jawabnya adalah wajib ya. Semisal ustadz mengucapkan assalamualaikum, maka anak-anak wajib menjawab waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lalu apa artinya ya? Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan atas kalian. Loh, ini doa kan? Semoga keselamatan tercurahkan atas kalian. Nah, ustadzah hanya mengucapkan sekali, tetapi masya Allah ya, anak-anak semuanya menjawab. Berarti yang mendoakan itu banyak sekali. Waalaikumsalam ya, waalaikumsalam, dan semoga keselamatan tercurahkan atas kalian. Nah ya, jadi itu ya keuntungannya kita kalau mengucapkan salam, maka kita akan didoakan oleh orang lain juga. Ya, baik, nastamir, kita lanjutkan. Kemudian percakapan berikutnya apa? Nomor 3 ya. Kaifa halukum ayyuhatulab. Bagaimana kabar kalian wahai para siswa? Bagaimana kabar kamu ya, kamu sekalian? Wahai murid-murid juga boleh ya. Bagaimana kabar kalian wahai murid-murid? Kemudian anak-anak menjawab nih ya, nomor 4 ini. Alhamdulillahi bi khairin ya ustadzah. Alhamdulillah baik-baik saja wahai ustadzah, atau wahai bu guru, itu juga boleh. Kemudian percakapan berikutnya mana ini ya, nomor 5. Tayyib, al-an na'khudhu kasful khuduri. Tayyib, al-an na'khudhu kasfal khuduri. Baiklah, sekarang kita akan mengabsen ya. Sekarang kita akan mengabsensi siswa. Jadi anak-anak mau diabsensi oleh gurunya. Lalu siswa menjawab, "Na'am ya ustadzah." Na'am ya ustadzah. Baiklah wahai ustadzah, atau baiklah wahai guru. Tayyib. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan percakapan di bawahnya ya. Nah, ini ustadzah ini sedang mengabsen. Ini ustadzah sedang memegang buku absen dan mau mengabsen satu-satu muridnya. Yang pertama, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan ustadzah? Ini nomor 1 ya. Imron. Kemudian
Nah, ini nomor 2. Imron menjawab hadirun. Hadirun. Nah, lalu Ustadzah mengabsen lagi. Munarah. Di sini tulisannya munaratu. Munarah. Lalu Munarah menjawab. Nomor 4 ya. Hadiratun. Ini Munarah. Munarah menjawab hadiratun. Nah, lalu Ustadzah memanggil lagi. Berapa sekarang? Nomor 5 ya ini. Nomor 5 Azizah. Azizatu. Azizah. Kemudian nomor 6. Sebentar. Nah, ini di halaman sebaliknya ya, halaman 4. Ini Azizah menjawab hadiratun. Hadiratun. Kemudian kembali ke halaman 3. Ustadzah memanggil lagi. Sekarang nomor 7. Dini. Dini. Nah, lalu Dini menjawab maujudatun. Ya, ini nomor 8. Maujudatun. Berikutnya Ustadzah memanggil lagi nomor 9. Aisyah. Aisyatu. Aisyah. Nah, ini Ustadzah memanggil Aisyah. Karena tidak ada, maka temannya menjawab ya. Nomor 9, sekarang nomor 10 berarti ya. Ini temannya menjawab hiya ghaibatun. Hiya ghaibatun. Kemudian Ustadzah memanggil lagi Zaki. 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 Nah, karena dipanggil tidak ada, kemudian temannya menjawab huwa ghairu mawjudin. Huwa ghairu mawjudin. Nah, kemudian Ustadzah mengucapkan aina Zaki. Aina Zaki. Ya, nah kemudian bawahnya ya. Ini ada temannya yang menjawab ya. Nomor 14 ini huwa maridun. Ini gambarnya. Huwa maridun. Nah, kemudian Ustadzah mengucapkan lagi aina Aisyah. Aina Aisyah. Nah, karena tidak ada juga, maka temannya menjawab. Temannya menjawab hiya maridotun. Hiya maridotun. Baik, sekarang kita akan terjemahkan ya, kita akan artikan agar anak-anak paham sebenarnya apa sih isinya, sebenarnya apa sih maksud percakapannya. Tolong anak-anak menyimak ya yang di rumah. Ini Ustadzah sedang memanggil ya satu persatu. Pertama Ustadzah mengucapkan Imron. Imron. Nah, ini Imron menjawab hadirun. Hadir. Hadirun. Hadir. Nah, kemudian Ustadzah memanggil lagi nomor 3 Munarah. Munarah. Ini namanya Munarah. Munarah. Munarah menjawab hadiratun, artinya hadir ya. Hadiratun, hadir. Lalu Ustadzah memanggil lagi nama berikutnya Azizah. Azizah. Nah, ini Azizah menjawab hadiratun ya. Hadiratun, hadir. Kemudian Dini ya. Ustadzah memanggil lagi nomor 7 Dini. Lalu Dini menjawab ini ya, maujudah. Maujudah, ada gitu ya. Maujudah, ada. Maujudatun. Nah, kemudian Ustadzah memanggil lagi nama berikutnya Aisyah. Aisyah. Setelah dipanggil kok tidak ada jawabannya, maka temannya menjawab nih. Temannya yang menjawab nomor 10 hiya ghaibatun. Hiya ghaibatun. Dia tidak hadir ya, dia tidak ada. Lalu Ustadzah memanggil nama berikutnya nomor 11 Zaki.
Zaki? Dipanggil tidak ada jawaban, maka temannya yang menjawab ini. Temannya yang menjawab, huwa ghairu maujudin. Huwa ghairu maujudin. Dia tidak ada. Dia tidak ada. Lalu Ustadzah bertanya, nomor 13, aina Zaki? Aina Zaki? Nah, temannya menjawab ini, huwa maridun. Huwa maridun, dia sakit. Lalu Ustadzah bertanya lagi, nomor 15, aina Aisyah? Di mana Aisyah? Lalu temannya menjawab, hiya maridotun. Hiya maridotun, dia sakit. Nah, itu anak-anak percakapan sekaligus terjemahan sudah Ustadz sampaikan. Anak-anak bisa mengulang kembali, ya, dilihat berulang-ulang agar anak-anak bisa memahami dengan baik. Gitu nggih. Sekian, insya Allah akan saya lanjutkan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.